Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dermawan dengan NIM 55423110009. Saya mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan menyajikan usulan penelitian tesis saya berkaitan dengan antena dengan judul Desain Antena MIMO Double U-Slot DGS dan elemen parasitik pada frekuensi 3,5 GHz. Oke, adapun penyajian yang bisa saya sampaikan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama perihal bab 1 yang berisi latar belakang, kemudian perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, lalu batasan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan serta manfaat penelitian. Pada bab 2 nanti akan coba saya paparkan beberapa literatur review dan kajian teori yang mendukung dari penelitian ini. Dan yang ketiga berkaitan dengan metodologi penelitian yang saya gunakan, dan terakhir berkaitan dengan referensi ataupun daftar pustaka yang saya jadikan acuan. Masuk kepada bahasan pertama, yakni latar belakang. Bisa kita lihat dari gambar yang ada pada slide tersebut bahwasannya ada evolusi atau perkembangan teknologi komunikasi yang bermula dari jaringan 1G, kemudian melanjut kepada jaringan 2G, lanjut kemudian pada jaringan 3G, 4G, dan yang terkini adalah jaringan 5G. Pada jaringan generasi pertama atau 1G adalah jaringan analog dan hanya mendukung berupa panggilan suara. Kemudian pada jaringan generasi kedua, yakni jaringan seluler digital pertama yang dikembangkan pada awal tahun 1990-an, dan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan ataupun panggilan, jaringan ini menggunakan teknologi TDMA dan CDMA. Lalu berlanjut pada jaringan generasi ketiga yang dikembangkan pada awal tahun 2000-an. Ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan, di mana kecepatan jaringan dan kapasitas data itu meningkat sangat cepat. Kemudian jaringan ini pun memungkinkan akses internet seluler, lalu memungkinkan juga panggilan video dan pesan multimedia dengan memanfaatkan teknologi HSPA dan WCDMA. Lalu pada jaringan generasi keempat atau 4G yang diperkenalkan pada akhir tahun 2000-an, memberikan kecepatan jaringan yang lebih cepat dan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan jaringan sebelumnya. Teknologi evolusi jangka panjang atau LTE digunakan dalam jaringan ini yang memungkinkan kecepatan unduh data ataupun kecepatan unggah yang lebih cepat, lalu latensi yang lebih rendah dan jangkauan yang lebih baik. Dan perkembangan terakhir ataupun pada saat ini adalah jaringan generasi kelima yang memulai debutnya pada tahun 2010-an, di mana ini adalah teknologi yang sangat luar biasa, di mana jaringan 5G ini menggunakan teknologi radio modern, termasuk di dalamnya gelombang millimeter wave atau gelombang milimeter, dan MIMO masif yang memungkinkan kecepatan jaringan jauh lebih cepat dari jaringan teknologi sebelumnya, dan juga latensi yang lebih rendah lagi, dan kapasitas data yang jauh lebih besar dibandingkan jaringan 4G ataupun jaringan sebelumnya. Menurut ITU, beberapa parameter yang harus dipenuhi untuk mempertimbangkan ataupun mengembangkan teknologi 5G ini diantaranya kecepatan data 10 hingga 20 gigabit per second, kemudian latensi 1 milisekon, kecepatan penerimaan 100 megabit per second, lalu kepadatan koneksi 106 perangkat per kilometer persegi, lalu adanya efisiensi energi 100 kali lipat dari IMT Advance, efisiensi spektral 3 kali lipat dari IMT Advance, kapasitas area lalu lintas 10 megabit per second per meter persegi, dan kapasitas seluler 500 km per jam. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, kemudian Finlandia, Italia, Irlandia, Jepang, dan Jerman,
mempertimbangkan frekuensi 3,5 GHz untuk percobaan spektrum 5G itu sendiri. Lalu di Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo nomor 12 tahun 2021 tentang tabel alokasi spektrum frekuensi radio telah menyiapkan 3 layer spektrum untuk layanan 5G itu sendiri, yakni low band di frekuensi 700 MHz, kemudian di middle band di frekuensi 2,3, 2,6, 3,3 dan 3,5 GHz, dan di high band sendiri di frekuensi 26 sampai 28 GHz. Salah satu perangkat penting dalam teknologi 5G itu sendiri adalah antena. Dalam jurnal di IEEE Standard Definition of Term of Antenna, dijelaskan di sana bahwasannya antena adalah perangkat sistem telekomunikasi yang dapat memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu diperlukan suatu perancangan antena yang cocok dan mudah diintegrasikan pada sebuah sistem untuk mencapai bandwidth yang lebih besar, kemudian radiasi dan efisiensi antena yang lebih baik, disertai peningkatan kinerja antena yang baik pula. Jenis antena yang paling umum adalah jenis antena microstrip, di mana jenis antena ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya konfigurasinya yang sederhana, kemudian mudah dalam fabrikasi atau pembuatan, lalu harga yang terjangkau. Namun di satu sisi ada keterbatasan ataupun kelemahan dari antena microstrip itu sendiri, diantaranya gain yang rendah, kemudian directivity yang rendah, efisiensi yang rendah, lalu pad resistance loss, serta bandwidth yang sempit. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan atau sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut, digunakanlah jenis antena MIMO, yakni antena multiple input, multiple output. Pada MIMO antena menggunakan antena jamak atau lebih dari satu, baik pada transmitternya maupun pada receivernya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan meningkatkan kapasitas saluran. Namun antena MIMO sendiri juga memiliki keterbatasan pada hal mutual coupling yang tidak bisa dihindarkan ketika jarak antara elemen peradiasi saling berdekatan, yang berpengaruh terhadap kinerja antena itu sendiri. Beberapa efek yang ditimbulkan oleh mutual coupling itu sendiri, yakni diantaranya menurunnya nilai SNR atau nilai signal to noise interference ratio, lalu dari antena array adaptif, kemudian kemampuan angle of arrival dan kemampuan channel estimasi berkurang, lalu mempunyai pengaruh yang besar terhadap error rate dan kapasitas, dan juga menurunnya kemampuan dalam signal processing. Untuk itu diperlukan beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk bisa menurunkan nilai mutual coupling. Beberapa di antaranya yakni nulling teknik, kemudian ada frekuensi selective surface, lalu bisa juga menggunakan metamaterial absorber, lalu juga bisa memuat struktur EBG, di mana digunakan untuk mencegah gelombang elektromagnetik ke dalam rentang frekuensi tertentu, lalu penggunaan teknik DGS, lalu juga ada orthogonal placement, dan juga kombinasi antara SRR dan CSRR, serta parasitic elemen, yang dimana menghubungkan strip pada impedansi minimum dari dua antena atau dikenal dengan istilah neutralized line, dan juga ada penggunaan atau perancangan decoupling struktur. Lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya ya, berkaitan dengan kajian literatur yang digunakan pada usulan penelitian ini. Saya buatkan dalam bentuk tabel dengan mengambil beberapa tulisan ataupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan usulan penelitian ini. Yang pertama, dengan judul penelitian Design of
design of for element multiple input multiple output antenna for compact long term evolution small cell base station. Itu dilakukan pada frekuensi 0,8 GHz di mana metode yang digunakan adalah open ended DGS. Lalu diperoleh gain sebesar 2 dBi. Selain itu bentuk ataupun desain antena seperti yang ada di tabel. Lalu yang kedua dengan judul penelitian TCM Analysis of DGS for MIMO Antenna Design in Mobile Terminal, di mana frekuensi yang diteliti pada frekuensi 2,45 GHz, lalu metode yang digunakan metode DGS. Hasil yang didapatkan berupa nilai gain sebesar 6 dBi. Lalu ada tampilan dari desain antena pada penelitian tersebut. Lanjut pada penelitian yang ketiga dengan judul perancangan antena MIMO 2x2 array rectangular patch dengan uslot untuk aplikasi 5G. Ini dilakukan pada frekuensi 15 GHz. Kemudian metode yang digunakan rectangular patch dengan uslot, di mana dihasilkan return loss sebesar minus 18,69 dB, lalu parameter isolasi minus 32 dB, lalu pola radiasi yang dihasilkan berupa unidireksional. Polarisasi yang didapatkan adalah linear. Maksimum akselerasio 51,07 dB. Lebar pita antena meningkat menjadi 1000 MHz pada frekuensi 14,4 sampai 15,4 GHz. Dan nilai isolasi naik sebesar 1,47 dB. Ini tampilan dari desain untuk yang penelitian yang ketiga. Berlanjut pada penelitian yang keempat dan yang kelima. Pada penelitian yang keempat dengan judul penelitian The MIMO Antenna Array with Mutual Coupling Reduction and Cross Polarization Suppression by Defective Ground Structure, di mana pada penelitian ini dilakukan pada frekuensi 2,57 GHz, metode yang digunakan DGS. Lalu gain yang didapatkan sebesar 1,79 sampai 3,75 dBi. Gain yang diperoleh itu sangat kecil di bawah 4 dB. Lalu pada penelitian yang kelima dengan judul 28 atau 38 GHz dual band microstrip patch antenna with DGS and stop slot configuration and its 2x2 MIMO antenna design for 5G wireless communication, itu dilakukan pada frekuensi 28 sampai dengan 38 GHz. Lalu metode yang digunakan DGS dan stop slot. Gain yang diperoleh sebesar 8,31 dB dan 6,38 dB. Gain yang dihasilkan kurang dari 10 dB. Dan ini bisa kita lihat desain dari penelitian yang ke-5. Berlanjut pada penelitian yang dilakukan oleh Efri Sandi pada tahun 2020 dengan judul desain uslot ganda untuk meningkatkan bandwidth antena MIMO 5G millimeter wave. Ini dilakukan pada frekuensi 28 GHz, kemudian metode yang digunakan DGS slot ganda. Hasil yang didapatkan adalah gain yang dengan nilai sebesar 11,16 dB. Didapatkan hasil pada penelitian tersebut adalah menggunakan frekuensi millimeter wave. Gain antena meningkat tapi tidak terlalu signifikan. Lalu pada penelitian ketujuh atau artikel ketujuh, referensi yang ketujuh disebutkan di sana dengan judul penurunan mutual coupling antena MIMO menggunakan periodik DGS struktur U-shape, di mana pada penelitian tersebut menggunakan frekuensi 3,65 GHz. Lalu metode yang digunakan periode DGS U-shape. Hasil yang didapatkan dimensi antena lebih rendah dengan penurunan sebesar 29,894%, di mana nilai mutual coupling mencapai nilai minus 25,019 dB. Mungkin bisa kita lihat juga di sini desain dari antena yang diusulkan. Berlanjut pada penulisan ataupun referensi yang ke-8 dengan judul half slot
and rectangular slot loaded nearly square microstrip antenna for wideband response. Ini dilakukan pada frekuensi 900 sampai 1200 MHz. Kemudian metode yang digunakan half slot dan pemuatan slot dengan bentuk persegi panjang. Gain yang didapatkan sebesar 9 dBi. Lalu penguatan antenanya disimulasikan dan diukur untuk masing-masing frekuensi pada nilai 1263 MHz dan 1345 MHz. Untuk referensi yang ke-9 dan ke-10 di sana disebutkan beberapa judul. Untuk yang ke-9 disebutkan compact slot multiband patch antenna with DGS for wireless communication dilakukan pada frekuensi 3,3 GHz, kemudian di frekuensi 5,1, 5,9, 7,12, 10,4, dan 13,10 GHz. Metode yang digunakan slot patch with and without DGS, berarti menggunakan patch slot dan tanpa GGS dan dengan DGS. Hasil yang didapatkan berupa bandwidth impedance sebesar 3%, kemudian 3,3%, lalu 5,2%, 14,7%, 5,6%, dan 9%. Dengan nilai gain sebesar 3 dB, 3,8 dB, 2 dB, 1,8 dB, 3,1 dB, dan 4,82 dB. Lalu di referensi ke-10 dengan judul Design and Analysis of Compact Periodic Slot Multiband Antenna with DGS for Wireless Application dilakukan pada frekuensi 3,271 GHz, kemudian 4,92 GHz, 6,35 GHz, dan 11,04 GHz. Metode yang digunakan atau dipakai adalah rectangular slit patch antenna with and without GS. Lalu beberapa nilai yang didapatkan dari penelitian tersebut, yakni bandwidth impedance dari 8,34%, itu di rentang frekuensi 3,10 sampai 3,37 GHz. Lalu 2% di frekuensi 4,88 sampai 4,98 GHz. Lalu 14,68% di frekuensi 6,21 sampai dengan 7,194 GHz, dan 5,41% di frekuensi 10,79 sampai dengan 11,39 GHz. Berlanjut pada dua referensi terakhir yang digunakan pada usulan penelitian ini adalah dengan judul Desain Antena MIMO 2x2 patch rectangular dengan uslot pada frekuensi 3,5 GHz. Itu dilakukan pada frekuensi 3,5 GHz, kemudian metode yang digunakan patch rectangular dengan DGS uslot. Didapatkan hasil berupa tanpa uslot diperoleh bandwidth 170,5 MHz. Lalu dengan uslot diperoleh bandwidth sebesar 193,5 MHz. Lalu terjadi peningkatan bandwidth sebesar 13,49% dan adanya peningkatan gain sebesar 1,76. Dan di penelitian terakhir disebutkan di sana dengan judul Microstrip Antenna with two uslot for Wi-Fi and 5G application. Di mana pada penelitian tersebut dilakukan pada frekuensi 2,45 sampai 3,3 GHz. Lalu metode yang digunakan the disconnected rectangular ring and inverted U-shaped slot. Didapatkan hasil refleksi coefficient of fractional bandwidth sebesar 61,7%. Itu pada frekuensi 2402 sampai 2,55 MHz.
Lalu refleksi koefisien fraction bandwidth di nilai 2,63% dengan frekuensi di 3,3 GHz. Dari beberapa rujukan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, uh, bisa dirumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana desain dan peningkatan kinerja antena MIMO dengan teknik double slot defective ground structure atau DGS dan elemen parasitik pada frekuensi 3,5 GHz. Kemudian tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah yang pertama, membuat desain antena MIMO dengan menggunakan teknik double slot DGS dan elemen parasitik pada frekuensi 3,5 GHz. Yang kedua, bisa melakukan analisa parameter antena MIMO double slot DGS dan elemen parasitik tersebut yang meliputi gain, kemudian bandwidth, mutual coupling, dan nilai return loss. Dan untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan ini, batasan-batasan penelitian yang ditetapkan, yang pertama, bahan substrat yang dipakai adalah jenis Rogers Duroid RT5880. Lalu nanti digunakan juga alat bantu berupa software simulasi ANSYS HFSS versi 15.0. Lalu frekuensi yang digunakan adalah pada frekuensi 3,5 GHz. Untuk memudahkan dalam menyelesaikan penelitian yang coba saya ajukan ini, dibuatlah sebuah flowchart di mana flowchart ini disusun berdasarkan kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, beberapa step ataupun langkah yang bisa dilakukan pada penelitian ini adalah yang pertama mengidentifikasi permasalahan, kemudian perumusan pokok permasalahan, lalu melakukan kegiatan studi literatur, setelahnya menentukan spesifikasi dan bahan antena, lalu melakukan perhitungan dimensi antena yang akan diusulkan. Setelahnya mulai mendesain atau merancang antena single dulu ya dengan metode double slot DGS dan parasitic elemen menggunakan software HFSS tersebut. Setelah beberapa parameter yang ditentukan dalam rancangan antena tersebut sudah disimulasikan melalui software HFSS, langkah berikutnya adalah melakukan fabrikasi, di mana pada kegiatan fabrikasi ini pun mengikuti beberapa parameter yang sudah ditetapkan. Dan setelah fabrikasi antena selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah kita melakukan pengukuran dari kinerja antena yang sudah dibuat tersebut. Dan setelahnya kita bisa melakukan analisis hasil simulasi dan pengukuran dari antena yang sudah kita buat tersebut. Untuk memulai merancang antena MIMO yang diusulkan, ada beberapa parameter yang kita hitung terlebih dahulu berkaitan dengan nilai-nilai yang akan nanti ditetapkan. Yang pertama berkaitan dengan parameter antena itu sendiri, bandwidth-nya dinilai di atas 10%, kemudian gain yang diharapkan sebesar 3 dB, lalu frekuensi kerjanya di frekuensi 3,5 GHz, koefisien refleksinya kurang dari minus 10 dB, lalu nilai mutual coupling yang diharapkan kurang dari minus 20 dB.
Sementara spesifikasi bahan antena yang nanti akan digunakan adalah jenis bahan Roger Droid RT5880, kemudian nilai permeabilitas relatif sebesar 2,2, lalu ketebalannya sebesar 1,57 mm dan los tangannya dengan nilai 0,0009. Lalu menggunakan beberapa rumus eh, bisa kita tetapkan ya untuk nilai dimensi patch-nya, yakni nilai panjang patch-nya, kemudian nilai lebar patch-nya, serta dimensi substrat. Dan untuk DGS sendiri itu ada beberapa pengelompokan dasar ini bisa dilihat dari bagan yang nampak pada tampilan slide ini. Lalu ditampilkan juga beberapa bentuk geometri dari DGS. Pada penelitian ini digunakan bentuk geometri berupa uslot. Dan ketika merancang DGS dengan geometri uslot ini, kita pun harus melakukan beberapa perhitungan supaya hasil yang didapatkan sesuai dengan parameter yang sudah ditetapkan pada desain ataupun rancangan yang kita usulkan. Pada bagian terakhir berisi beberapa daftar pustaka yang saya gunakan, kurang lebih ada 40 referensi yang saya coba kaji. Mudah-mudahan usulan penelitian yang saya ajukan ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan nilai-nilai ataupun parameter yang sudah ditetapkan, dan saya harapkan dalam hal fabrikasi antena tidak mengalami kendala berarti, dan yang terpenting adalah pada saat uji coba dari antena yang sudah dibuat tersebut. Demikian pemaparan dari usulan penelitian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saran serta dorongan buat saya pribadi untuk kelancaran penelitian ini saya harapkan terutama dari pembimbing, kemudian ucapan terima kasih saya sampaikan juga pada Prodi Teknik Elektro telah memberikan kesempatan yang baik ini, dan juga menyediakan wahana ataupun peluang buat saya untuk melakukan penelitian yang sifatnya baru buat saya di bidang antena ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.